Oke, selamat datang di video baru ini. Ini adalah video Q&A pertama gue. Jadi kemarin gue sempat melempar beberapa pertanyaan ke teman-teman di Twitter. Terus kemudian akan gue coba jawab dalam video ini. Berikutnya mungkin gue akan usahain rutin. Jadi kalian boleh lewat Twitter dengan hashtagnya Tanya Jojo. Nanti gue akan klik hashtagnya dan kalau pertanyaannya bagus akan gue bacain di sini. Oke, langsung kita mulai aja. Ini yang pertama dari @Kieta. Dia bilang, apa ketakutan terbesar seorang Joshua Suherman? Ketakutan terbesar gue? Apa ya? Gue takut ada di zona nyaman. Jadi ya terdengar klise mungkin, tapi benar. Jadi ketika gue merasa sekitar gue ini baik-baik saja, terus apa yang gue kerjakan ini kok ya aman aja gitu. Ini gue malah takut gitu karena berarti mungkin yang salah adalah cara gue memandang. Karena menurut gue harusnya tuh masalah itu harus ada gitu. Kerikil-kerikil itu harus ada supaya apa? Supaya memastikan kalau kita tuh terus jalan maju ke depan gitu loh. Jadi ketika gue kejedot tembok itu artinya gue lagi maju. Kalau gue dalam suatu ruangan gelap terus gue nggak kejedot tembok itu artinya gue nggak kemana-mana di situ-situ aja gitu. Jadi gue paling takut kalau sekitar gue baik-baik saja sih. Itu karena tandanya berarti ada yang salah malah. Pertanyaan selanjutnya dari @sunui 212. Jo, menurut lo bumi itu bulat atau datar? Nah ini. Jadi gue tuh kemarin sempat mencoba untuk mengetahui teori-teori round earth dan flat earth itu ya. Dan teorinya tuh rumit-rumit banget dan gue salut sama kedua-duanya gitu karena jadi gue sempat debat sama si Tretan Muslim sama si Coki juga, Pardede. Si Coki ini tim round earth, si Muslim ini tim flat earth gitu, tapi dua-duanya open minded. Terus mereka merasa mempertahankan argumennya masing-masing dan itu seru banget. Itu kayak dua-duanya tuh masuk akal. Kalau gue pribadi karena gue belajar dari kecilnya itu taunya round earth ya, dan itu sudah kayak tertanam, jadi agak sulit menerima teori baru. Walaupun dalam hati kecil gue pengen sebetulnya teori flat earth itu ternyata bener gitu. Wah, ini akan jadi sesuatu yang keren, pasti geger banget kan. Jadi gue pengen banget sebenarnya ada orang yang beneran bisa buktiin di luar dinding Antartika itu katanya ada sesuatu yang nggak pernah terlihat oleh manusia. Nah itu gue pengen itu terjadi hati kecil gue. Walaupun gue pribadi kalau ditanya ya percayanya bumi itu bulat ya, karena itu yang tertanam di gue selama ini gitu. Next dari Tika Ting. Apa pendapat Kak Jo tentang drama, dalam tanda kutip drama yang terjadi di YouTube akhir-akhir ini? Oke, jadi setelah gue dapet pertanyaan ini kemarin, gue mencoba untuk mencari tahu drama apa nih yang dimaksud gitu kan. Terus kemudian gue buka YouTube atau apa gitu. Gue baru di YouTube, jadi gue nggak gitu into it. Terus kemudian gue dapet ini ada kubu positif negatif kalau nggak salah itu. Dan menurut gue dua-duanya penting. Lo tau gak sih positif negatif tuh jadi bagus gitu, jadi netral gitu kan. Ketika positif ketemu negatif, ketika minus 2 ketemu plus 2 ya jadinya 0 gitu, netral. Dan seperti teori yin dan yang itu ya, jadi kedua-duanya diperlukan. Menurut gue seperti itu. Jadi gue tidak, ini agak panjang mungkin gue jawabnya, tapi akan gue coba. Sabar ya, dengerin ini sabar. Jadi gini, ada kubu positif, ada kubu negatif di YouTube. YouTube itu menurut gue adalah salah satu media, sama halnya kayak TV, sama halnya kayak koran, sama halnya kayak radio, di mana ada konten kreatornya di situ. Masalahnya di YouTube itu kebebasan dalam berkarya. Jadi kalau misalnya di TV nih robot itu disensor gitu belahan dadanya, nah di YouTube gue rasa enggak gitu. Belahan dada robot tuh nggak akan disensor lah di YouTube. Hal-hal seperti itu mungkin yang membuat YouTube bisa lebih menerima hal-hal yang nggak bisa diterima di TV gitu. Menurut gue seperti itu. Itu juga salah satu alasan kenapa gue akhirnya bikin channel YouTube, karena nggak semua hal bisa gue buat atau gue katakan di TV. Sampai situ dulu. Jadi ada media bernama YouTube di mana regulasinya membebaskan konten kreatornya untuk berkarya. Nah, menurut gue karya itu ya harus jujur, dan itu yang disuarakan oleh teman-teman konten kreator di YouTube ya kan. Berkarya tuh memang harus jujur, dan jujur itu bukan berarti jadi diri sendiri terus ya gue negatif atau gue harus positif. Nggak harus selalu negatif atau nggak harus selalu positif ya. Jujur itu jadi diri lo sendiri aja kalau menurut gue sih. Karena gue pribadi gue sangat merindukan karya yang jujur gitu.
kalau kita lihat sekarang kebanyakan orang-orang tuh berkarya ya nggak jujur, dan bukan salah mereka, karena memang harus mau nggak mau harus kayak gitu. Kalau enggak mungkin nggak bisa diterima atau nggak tau lah resiko-resikonya, tapi gue ngerti maksudnya mereka. Dan sama seperti yang disuarakan oleh teman-teman di kubu yang dianggap negatif itu ya, fake gitu ya, benci banget sama orang fake. Gue juga benci banget. Gue nggak benci siapa ya, lebih tepatnya ya gue kurang bisa menikmati karya yang nggak jujur gitu sebetulnya. Jadi balance itu tadi antara positif dan harus ada negatifnya. Gue walaupun gue nggak ngomong kasar di YouTube, bukan berarti gue nggak nontonin atau gue nggak bisa menikmati karya-karya yang ada ngomong kasarnya. Karena gue sudah 23 tahun, sudah mau 24 gitu ya gue nggak masalah dengar kata-kata itu, karena gue sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak. So buat gue, kalau YouTube clean semua, YouTube ini isinya positif semua, ya gue juga pasti kecewa. So gue sangat tidak bermasalah terhadap hal itu. Dan yang penting setiap kita mengeluarkan karya jujur, kita harus tahu resikonya dan kita bisa terima itu. Kita juga harus sudah siap dengan resiko yang kita terima terhadap komentar orang atau apa. Gue rasa semua kita ngerti lah itu gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang suka ngomong kasar gitu ya, resikonya mungkin ya harus memberi akses hanya pada orang-orang yang siap gitu. Misalnya usianya dibatasin gitu. Dan nggak cuman para kreatornya sih yang harus bekerja turun tangan untuk membuat suatu hiburan yang baik. Para orang tua atau kita yang punya adik, ponakan atau anak gitu ya, kita juga nggak boleh lepas tangan begitu aja, karena sudah era digital, kita tetap harus bisa punya kontrol terhadap akses mereka ke internet gitu. Jadi kalau dari kreatornya sudah memberikan batasan, terus orang tuanya juga sudah memberikan pakem-pakem gitu ya, gue rasa ini semua akan aman-aman aja sih menurut gue gitu. Gue pribadi jujur ya, gue sudah di industri hiburan itu sudah dari tahun 95, sudah berapa, 21 tahun ya, 21 tahun. Gue pribadi sampai detik ini tuh masih berusaha untuk bisa ada di tengah-tengah antara menjadi orang yang jujur, nggak fake, tapi gue juga nggak mau dibenci gitu. Jadi nggak fake, ini resikonya biasanya orang akan nggak suka karena lo terlalu jujur atau frontal. Nah di sini ada yang namanya disukai banyak orang, lovable. Biasanya orang untuk dapat lovable ini dia harus menjilat atau ngomong yang baik gitu. Kita sama-sama nih sama teman-teman juga yang lain untuk berada di tengah-tengahnya. Gimana caranya kita nggak fake, kita tetap jadi orang yang jujur, berkarya juga jujur, nggak menjilat, tapi kita juga nggak boleh bikin orang sakit hati. Kita juga tetap nggak boleh bikin resah. Kita harus jadi orang yang lovable. Nah itu, gue yang ngejar kayak misalnya di luar negeri itu ada Ellen DeGeneres, ada Jimmy Fallon. Rata-rata talk show luar negeri itu hostnya ada di tengah-tengah tuh. Nggak fake, tapi dia bisa lovable juga. Oh itu susah banget. Dan kita masih berusaha untuk ada di titik itu. Jadi kalau ditanya pendapat gue terhadap drama akhir-akhir ini bukan drama sih ya. Gue lihat juga tadi Cameo Project sudah bikin video klarifikasinya, dan itu bener banget yang ada di video itu. Gue temenan gitu, gue kenal sama mereka gitu ya, Cameo Project gue kenal. Terus gue juga kenal sama Jovi gitu, yang ini sekalian klarifikasi karena video gue yang waktu ngobrol-ngobrol sama Gading Martin ya. Banyak yang menganggap di situ ketika gue bilang orang yang anti TV itu langsung nyimpulinnya itu si Jovi gitu, karena Jovi di lagunya dia pernah bilang YouTube lebih dari TV, terus orang ribut. Gue pribadi nih kalau ketemu Jovi, gue juga bercanda sering banget sama dia, weh Mister lebih dari TV, boom, dan dia ketawa. Di situ mungkin dia tahu kalau gue tuh bercanda sama dia, dan dia tahu kalau gue paham maksud dia apa. Karena menurut gue nggak ada yang salah dari kalimat YouTube lebih dari TV. Ya lebih dari TV itu menurut dia, dan dia nggak bilang apanya yang lebih dari TV. Apakah uangnya, apakah kualitasnya, ya itu interpretasi masing-masing orang beda-beda. Tapi gue pribadi, gue nggak bermasalah sama itu, karena walaupun gue sering kerja di TV ya, denger itu ya itu curhatannya Jovi gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang rap di situ, gue nggak ada masalah sih. Kalau ada yang bermasalah terhadap ngomong kasarnya, itu balik lagi. Tugasnya orang tua harus bisa jagain, tugasnya konten kreatornya juga harus bisa misahin. Ini bukan untuk anak-anak, ini harus ditonton oleh orang-orang yang sudah di umur tertentu gitu. Jadi aman, itu balik ke situ tadi. Jadi menurut gua positif dan negatif ini dua-duanya diperlukan, nggak perlu dibagi-bagi atau dikotak-kotakin sih menurut gua. Kalau lo suka ya nonton, gak suka ya nggak usah nonton. Banyak yang bilang, Jo lo ikut-ikutan aja bikin vlog. Bukan ikut-ikutan, tahun 2010 tuh gue udah bikin vlog dengan kualitas yang ya gitu deh, menengah ke bawah lah, parah banget dulu. Terus nggak ada yang merhatiin gue gitu, gue kayak ngapain ya gue kayak gini, udah gue berhenti. Nah terus sekarang gue baru mau mulai lagi nih, udah berapa bulan belakangan ini. Jadi digital ini, ekspansi YouTube ini sangat besar.
ketika gue bilang juga di vlognya bareng sama Gading waktu itu ngobrol ya, yang gue maksud anti TV itu bukan Jovi, karena gue tahu Jovi itu tidak anti TV. Jovi cuma bilang YouTube itu lebih dari TV, tapi dia nggak bilang dia anti TV. Buktinya kemarin dia syuting acara TV sama cewek gue juga untuk promo filmnya. Jadi buat apa juga lah dia anti sama TV? TV kan sama media juga. Media kayak koran, radio, ngapain dia anti sama jenis medianya, ya kan? So buat teman-teman yang sekedar trolling, bercanda ya, itu sih menurut gue nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai benci atau melakukan suatu aksi ya, kalau lo nggak suka ya nggak apa-apa. Gue yakin namanya karya itu boleh, kita punya hak untuk suka dan nggak suka. Jadi positif dan negatif drama yang terjadi ini bukan drama sih menurut gue. Lagi pula drama film itu diambil dari apa? Dari kehidupan kan. Misalnya vlog nih, vlog itu juga sama diambil dari kehidupan. Jadi seyogyanya vlog itu juga harus ada dramanya, karena hidup ini juga drama. Film drama yang kita lihat di TV, di bioskop itu juga diambil dari refleksi dari hidup kita kan. Hidup manusia tuh ada naik turun, ada konflik, ada senang, ada sedih. Jadi memang seperti itu gitu loh. Drama ya ada marahnya, ada kalau memang based on kehidupan pribadi nih ya, dan lo bermasalah sama yang ngomong kasar. Ya kalau kita sehari-hari lihat orang juga di jalanan apa di tongkrongan ngomong kasar juga, dan mereka cuma mau bikin karya yang jujur, mungkin maksudnya seperti itu. Kalau gue pribadi, kenapa YouTube gue hampir jarang ngomong kasar gitu ya? Ya karena memang di kehidupan sehari-hari pun gue tuh nggak terbiasa untuk mengumpat atau ngomong kasar. Buat para youtubers itu, gue bukan youtubers karena gue apalah, gue ini cuma segini gitu. Jadi buat para youtubers itu tetap aja berkreasi lah. Yang penting itu tadi, harus punya pagar supaya anak-anak nggak bisa dengan mudah mengakses itu. Dan para orang tua juga harus ngontrol anak-anaknya untuk tahu apa tontonannya. Lama banget nih gue jawab ini ya. Itu aja. Terima kasih banyak yang udah nanya. Jangan lupa pertanyaan lainnya gue tunggu di Twitter di #tanyajojo. Nanti yang bagus pertanyaannya akan gue jawab di vlog selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye bye.